Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu tetapi juga mampu menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan dan pencerahan serta pengudusan bagi kami serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, kita ingin memusatkan refleksi pada kalimat Yesus membungkuk dan mulai menulis di tanah dengan jarinya. Yohanes 8 ayat 6. Kita mencoba merenungkan tindakan Yesus. Dalam seluruh Injil Yohanes, Yesus mengunjungi bait suci Yerusalem 3 kali, bertepatan dengan 3 tahun pelayanan publiknya. Peristiwa yang diriwayatkan dalam teks Injil hari ini merupakan bagian dari kunjungan keduanya ke Yerusalem. Yohanes 7, 2, 10. Di tengah-tengah perayaan, Yesus pergi ke bait suci dan mulai mengajar para pemimpin orang Yahudi yang bertanya-tanya tentang hukum Musa yang menjadi pertikaian. Orang-orang Farisi, mereka ingin menangkap Yesus. Dengan tuduhan, dengan kuasa apa Yesus mengajar. Dan Nikodemus, orang yang datang kepada Yesus, pernah berkata kepada mereka, "Tentu saja hukum kita tidak mengizinkan kita untuk menghakimi siapapun tanpa terlebih dahulu mendengarkan dan menemukan apa yang dia lakukan." Lalu Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Gunung ini dilihat dalam Perjanjian Lama sebagai tempat untuk penghakiman terakhir. Pagi-pagi keesokan harinya saat fajar, Yesus muncul di bait suci. Ia duduk dan mulai mengajar sesuai dengan hukum Musa, bahwa perempuan yang kedapatan berbuat zina akan dirajam sampai mati. Namun pada masa Yesus, orang-orang Romawi berusaha untuk memaksakan aturan hukum mereka terhadap bangsa Israel.
Mereka mau menggantikan otoritas Sanhedrin untuk menjatuhkan hukuman mati. Para pemimpin orang Yahudi membawa perempuan itu kepada Yesus. Yesus dipandang sebagai hakim, tapi itu merupakan jebakan. Yesus mau menggunakan perangkap ini untuk mengajarkan pesan yang kuat kepada mereka saat itu, seperti yang Dia lakukan kepada kita sekarang. Dia membungkuk dan mulai menulis di tanah dengan jarinya. Sepertinya Yesus meniru tindakan seorang hakim. Dia mengingatkan mereka bahwa sama seperti jari Tuhan menulis 10 perintah pada loh batu, 10 perintah Allah, Dia sebagai anak Allah sedang menulis ulang hukum. Yesus membungkuk bisa menjadi simbol kerendahan hati, dan mencoret-coret seperti yang Dia katakan adalah tindakan mengintegrasikan pikiran dan perasaan kita. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Yesus mengundang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk melakukan introspeksi sebagai sebuah proses pencarian diri. Yesus mengundang wanita yang dituduh berzina untuk melakukan hal yang sama. Yesus mengundang kita untuk membungkuk di hadapan Allah kita dan melakukan pencarian jiwa atau diri kita. Hukum diberikan melalui Musa, kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus, Yohanes 1:17. Apa yang ditulis Yesus di atas tanah? Dengan latar belakang Injil Yohanes, kita ingin berpikir bahwa Yesus menulis dua kata, kasih karunia dan kebenaran. Dalam prolog Injil Yohanes dikatakan, hukum itu diberikan melalui Musa, rahmat dan kebenaran telah datang melalui Yesus Kristus. Ini adalah tema sentral iman Kristen kita. Sebuah tema yang telah begitu jelas ditunjukkan dalam kisah Injil hari ini. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin mengutuk wanita yang berzina dengan mengutip hukum Musa. Tetapi Allah dalam Yesus ingin memeluk wanita itu dalam kasih karunia dan kebenarannya. Dalam arti tertentu, Yesus mengundang orang-orang Yahudi untuk melihat inti dari hukum seperti mereka diingatkan sebelumnya oleh Nikodemus. Yesus juga menawarkan kepada para pemimpin orang-orang Yahudi kemungkinan untuk mengalami kasih karunia dan kebenaran ini. Siapa di antara kamu yang tidak bersalah hendaknya menjadi yang pertama melemparkan batu ke arahnya. Undangan untuk mengalami rahmat Allah ini datang sebagai momen kebenaran kepada orang-orang itu. Ketika mereka mendengar itu, mereka pergi satu persatu, mulai dari yang tertua, dengan cahaya yang menerangi jalan, mengekspos rasa malu orang lain. Kehadiran Yesus, cahaya, Yohanes 8:12, membuat mereka yang membenarkan diri mereka menjadi malu dan tidak mampu menanggapi kasih karunia Allah. Cahaya yang sama menjadi saat kasih karunia merangkul mereka yang dikutuk. Sebelumnya dalam Injil Yohanes, ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus, Dia berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk mengutuk dunia, tetapi agar melalui Dia dunia dapat diselamatkan. Hal ini menjadi benar bagi wanita yang dituduh dalam kisah Injil hari ini. Yesus bertanya kepadanya, wanita, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Kemudian Yesus mengundangnya untuk mengalami kasih dan kebenaran. Yesus berkata, saya juga tidak menghukum engkau, pergilah dan dari saat ini jangan berbuat dosa lagi. Dia yang dibawa kepada Yesus sebagai hakim menemukan dalam dirinya seorang juru selamat. Dia yang berada di ambang kematian menerima hidup baru. Dia yang mungkin adalah korban sekarang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ini adalah saat kita mengalami kasih karunia Allah. Ini adalah waktu
waktu untuk bersukacita dalam keadilan Allah yang menyelamatkan. Ini adalah saat untuk kita bisa melihat kebenaran tentang diri kita sendiri. Semoga di masa Prapaskah yang kelima ini kita dimampukan untuk mengakui seluruh kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Mohon bimbingan dan petunjuk dari Tuhan yang menyelamatkan, sehingga hidup kita selalu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Bantu kami untuk mampu melakukan pertobatan, pantang dan puasa pada masa Prapaskah ini, mengakui seluruh kekurangan dan kelemahan kami dengan rendah hati, dan mulai sekarang kami tidak akan berbuat dosa lagi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.